Gudang pangkalan gas di Desa Sairotan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar Kamis malam. Bahkan nampak di video amatir, api dengan cepat membesar dan membumbung tinggi serta terdengar beberapa kali suara ledakan. Petugas damkar yang tiba di lokasi bergegas berjibaku memadamkan api. 3 jam kemudian, api pun berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran disebabkan adanya tabung gas yang bocor di dalam gudang. Akibat peristiwa ini, seorang warga mengalami luka bakar cukup serius hingga harus dibawa ke rumah sakit guna mendapat pertolongan medis. Sementara itu, heboh di kawasan alun-alun Kota Pasuruan, Jawa Timur. Sebuah gerobak pedagang kaki lima penjual nasi goreng ludes terbakar saat ramai pembeli. Melihat kejadian tersebut, sejumlah warga dan petugas Satpol PP yang berada di lokasi bergegas memadamkan api supaya tidak menjalar ke gerobak PKL lainnya. Api berhasil dipadamkan petugas wisata religius alun-alun Kota Pasuruan dengan menggunakan apar 1 jam kemudian. Diketahui kebakaran terjadi lantaran selang regulator LPG lepas karena tersenggol anak-anak saat bermain. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut, namun uang hasil penjualan ikut ludes terbakar karena tersambar api. Usai api padam, penjual nasi goreng pun meneruskan kegiatannya berjualan. Dari tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kapal takbot penarik tongkang batubara dibakar massa saat nekat melintas di bawah jembatan Tembesi, Batanghari, Jambi. Beruntung, api tidak membesar dan berhasil dipadamkan oleh anak buah kapal. Inilah detik-detik saat puluhan massa melempar bom molotov ke tukbot yang membawa batu bara. Aksi ini dilakukan saat kapal penarik tongkang batu bara nekat melintas di bawah jembatan pelayang Muara Tembesi, Batanghari, Jambi. Api, terbakar kapal. Abang kau gas deh. Iya, gas. Cepat bakar. Siram. Aksi warga ini lantaran warga kesal karena sesuai perjanjian awal, tongkang batu bara tidak boleh melintas sebelum jembatan yang ditabrak pada minggu lalu diperbaiki. Dari tanggal 18 kemarin kan, tanggal 18 kan sudah habis, sekarang sudah lewat waktunya. Nah, kalaupun dia mau lewat, tentu kan kita koordinasi dulu dengan masyarakat kita nih. Warga kemudian meminta kapten kapal dan anak buah kapal untuk menemui massa untuk memberikan keterangan siapa yang menyuruh batu bara melintas sungai. Warga mengakui akan kembali melakukan pembakaran jika kapal-kapal pengangkut batu bara masih nekat melintas di bawah jembatan sebelum jembatan tersebut diperbaiki. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Pemotor dan petugas Polantas cekcok di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Pasalnya pemotor nekat masuk ke jalur Transjakarta dan tidak terima dirazia. Kan bisa sopan. Nih, kamu kasih ke anggota Seorang pengendara sepeda motor cekcok dengan anggota Polantas di jalur Transjakarta di kawasan Gatot Subroto, arah Senayan, Jakarta. Saat dirazia, pengendara ini mengaku memiliki kerabat anggota polisi yang bertugas di Mapolda Metro Jaya. Dirinya pun membuang surat tilang yang diberikan oleh petugas. udah pegang. Anggota Polres siapa? Anggota Polres siapa? Sebelumnya, petugas dari Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan merazia kendaraan roda 2 dan roda 4 yang menggunakan jalur Transjakarta di beberapa titik. Namun saat di kawasan Gatot Subroto, terdapat pemotor yang tidak terima terkena razia dan mendapatkan surat tilang. Betul, tadi ada oknum pengendara roda 2 yang nggak mau ditilang, dia agak sedikit arogan, dia mengatasnamakan ada backingan oknum di Polda Metro Jaya. Tapi udah kami tilang, untuk lembar birunya udah kami
serahkan. Tapi tadi emang sempat dibuang, tapi akhirnya bisa diterima sama dia. Petugas mengimbau kepada seluruh pengendara agar bijak berkendara. Terimalah sanksi dari petugas jika tertangkap tangan melanggar aturan. Patuhi rambu lalu lintas dan tertiblah berlalu lintas. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Kawah Nirwana di Pekon Sukamarga, Lampung Barat, Lampung erupsi disertai letusan asap putih setinggi 400 meter. Petugas mengimbau warga di sekitar untuk waspada terhadap erupsi susulan. Allahu Akbar. Letusannya jeblok. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warga Lampung dihebohkan dengan suara dentuman diiringi kepulan asap tebal di kawasan Keramikan Suwon, Lampung Barat. Peristiwa terjadi pukul 8.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Keterangan dari warga, letusan pertama keluar pasir, kedua lahar, dan ketiga asap tebal seperti di Gunung Merapi. Letusan juga memunculkan kepulan asap material disertai bebatuan yang terhempas ke udara, sehingga warga diharapkan tidak mendekati lokasi letusan karena sangat berbahaya. Di sekitar kawasan Keramikan dikelilingi oleh lahan pertanian dan perkebunan warga. Saat terjadi letusan, warga menyelamatkan diri dan tidak ada aktivitas di dekat lokasi letusan. Diketahui kawah belerang yang merupakan lokasi wisata tersebut sering terjadi letusan setiap tahunnya. Namun ledakan kali ini adalah yang terbesar. Dari kejadian ini tak ada korban jiwa maupun material yang ditimbulkan dikarenakan lokasi ini jauh dari permukiman warga. Namun akibat letusan terdapat 3 lubang berukuran cukup besar, pepohonan dan tanaman yang berada di sekitar kawah mengering. Bahkan suhu di sekitar kawah terus meningkat. Sekarang kami sebagai Satgas, aparat gabungan menghimbau masyarakat supaya tidak mendekati lokasi ledakan. Akibat kejadian ini, wisata kawah Nirwana ditutup untuk sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Warga pun diimbau tetap waspada adanya erupsi susulan. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Inilah rekaman video amatir warga saat terjadinya aksi bentrokan di sebuah pabrik hebel di Jalan Raya Bandung, Desa Hegarmana, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Kedua kelompok yang terlibat bentrokan tersebut merupakan karyawan pabrik dan warga setempat dengan kelompok yang diduga warga asal Ambon yang tengah kuasai area lahan pabrik. Pecahnya bentrok tersebut, selain dipicu adanya sengketa lahan, juga adanya sikap intimidasi dari kelompok tersebut yang melakukan pengusiran dan pengancaman kepada karyawan. Lagi kerja, dia datang. Bahan masih adalah 15 mol. Nah, dia nyuruh keluar. Kan nggak tahu. Maksudnya nggak tahunya bagaimana gitu. Kenapa, Kang? Nggak kenal, orang gede-gede masuk ke dalam. Dan tapi alhamdulillah sudah kita amankan, situasi sudah berangsur kondusif untuk mereka-mereka yang kemarin datang menguasai pabrik ini sudah kita amankan di Polres Cianjur. Untuk menghindari bentrok kembali, kepolisian menerjunkan puluhan personil penuh ke lokasi kejadian. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isya, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat perlahan terkuak. Seorang pria asal Bekasi, Jawa Barat mengaku menyaksikan peristiwa tersebut saat ia bekerja di sebuah bengkel dan pencucian mobil di lokasi kejadian. Misteri kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat kembali menarik perhatian publik. Kali ini, seorang pria asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang mengaku melihat peristiwa tersebut memberikan kesaksian. Pada tanggal 27 Agustus 2016, ia bekerja di sebuah bengkel dan pencucian mobil di lokasi di mana Vina dan Eki diserang oleh para pelaku yang kerap nongkrong di depan tempatnya bekerja. Pas kejadian itu anak-anak lagi pada
kumpul di situ. Tuh. Iya. Udah begitu saya tahu begitu, berhubung saya juga takut, akhirnya saya pulang. Tapi mau tahu Bang ada 2 korban yang meninggal pada saat kejadian di Cirebon itu? Belum tahu. Tapi posisi si korban ini sama temannya juga atau dia sama satu motor aja? Yang saya lihat satu motor. Satu motor aja. Tapi sama siapa korban ini nggak pernah ngelihat dia nongkrong juga di sini? Nggak pernah. Nggak pernah tahu. Kejadian bermula saat Eki dan Vina yang melintas mengenakan pakaian bertuliskan XTC langsung diserang oleh para pelaku yang sudah berkumpul sebelumnya di depan lokasi A bekerja. Para pelaku menyerang Vina dan Eki menggunakan batu. Yang kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XTC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja gitu. Posisinya waktu itu Bang Aib di rumah atau di apa? Di warung. Di warung. Iya, lagi di warung. Itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya terus korban itu berapa orang ya? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. A membenarkan para terpidana dan DPO merupakan kelompok geng motor yang berkumpul di dekat tempatnya bekerja. Ia mengaku mengenali wajah para pelaku, namun tidak mengenal nama-nama dari para pelaku tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Peggy Setiawan alias Peron ditangkap oleh Ditkrimum Polda Jawa Barat di Kota Bandung pada Selasa 21 Mei 2024. Sehari berselang, polisi melakukan penggeledahan rumah Peggy. Penggeledahan ini dilakukan guna mencari bukti-bukti untuk memastikan keterlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016. Dalam penggeledahan itu, tim penyidik meminta keterangan keluarga Peggy, sekaligus membawa 2 koper untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun bukannya titik terang yang didapat, penangkapan Peggy justru menimbulkan tanda tanya besar. Kejanggalan bermunculan, mulai dari nama yang terkesan samar hingga usia dan ciri-ciri DPO yang tidak sesuai dengan Peggy. Kuasa hukum Peggy Sugiyarti tegas membantah keterlibatan kliennya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apalagi beberapa hari usai kejadian tahun 2016, polisi menggeledah dan mengamankan 2 motor. Peggy saat itu juga diperiksa dan tidak ditahan. Namun Peggy justru baru ditangkap 8 tahun kemudian. Bagi saya itu tidak benar. Bagi saya tidak benar. Karena menurut saya Peggy tidak mungkin berani melakukan hal itu. Peggy adalah hanya anak seorang ART. Keyakinan ketidakterlibatan Peggy juga diperkuat oleh kesaksian keluarga. Bahkan keluarga Peggy mencium bau kejanggalan karena saat kejadian 27 Agustus 2016, Peggy justru berada di Bandung dan bekerja sebagai buruh bangunan. Kamu ya melakukan enggak mah, demi Allah demi Rasulullah. Saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya. Ngapain saya ikutan kayak gitu? Ya udah mah, ini sih Peggy lagi dikasusin begini. Ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur. Ya udah Peggy minta maaf sama mama sama bapak. Barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama. Udah Peggy minta maaf. Peggy biarin lah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati juga Peggy mati syahid. Sementara tim kuasa hukum Vina memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Meski terbesit sedikit keraguan, kuasa hukum Vina berharap polisi menangkap pelaku sebenarnya demi keadilan Vina. Iya, tentu kami akan mendengar secara langsung dari kepolisian Polda Jabar tentunya ya seperti itu, karena memang
prinsipnya kami setelah mendengar hal seperti ini, ya mudah-mudahan ini bukan Peggy yang kemudian yang dituduhkan. Namun apabila misalnya ini adalah Peggy yang dituduhkan, ya kami kurang lebih mohon maaf Bu akan bersyukur karena kami berharap seperti itu. Kenapa? Karena keadilan bagi korban juga itu sangat penting. Namun tadi sudah kami sampaikan juga di awal bahwa keadilan bagi pelaku ataupun nantinya Peggy yang kemudian nanti dianggap salah tangkap, itu kami serahkan kepada kepolisian. Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Egy masih belum berhenti. Penangkapan Peggy menjadi misteri. Benarkah Peggy merupakan dalang pembunuhan Vina dan Egy? Atau justru menjadi tumbal bagi seseorang yang dilindungi? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca penangkapan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Egy, keluarga Peggy meyakini polisi salah tangkap. Keluarga menjelaskan saat kejadian 2016 silam, Peggy sedang bekerja di Bandung. Viralnya kasus pembunuhan Vina dan Egy serta ditangkapnya Peggy membuat trauma tersendiri bagi keluarga Peggy. Rumah Peggy Setiawan yang berada di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini sebelumnya sudah digeledah dan diperiksa polisi 2 kali. Yang pertama pada tahun 2016 dan terakhir saat Peggy sudah ditangkap polisi. 2016 sama, cuman 2016 kayaknya kamar saya aja yang digeledah. Iya, 2016 kamar saya aja yang digeledah. Yang dibawa? Yang dibawa itu motor. Berapa? 2, dah. Ya. Punya Peggy 1, punya adik saya 1. Oh, yang lain-lainnya nggak ada? Nggak ada. Setelah dibawa itu. Motor itu sunyi, nggak ada lagi apa-apa lagi? Nggak ada apa-apa lagi. Adem langsung? Adem langsung. Alasannya kenapa Bu? Ya nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Saya kan orang nggak ngerti. Seandainya waktu itu juga ada surat penangkapan, ya insya Allah lah saya kan konfirmasi sama ibu pengacara saya pasti datang. Sedangkan itu cuman omong aja. Peggy suruh bersaksi di kantor polisi waktu kejadian, Peggy nggak di tempat, gitu aja. Untuk penggeledahan kedua kali, polisi membawa sejumlah dokumen Peggy. Bawa dokumen-dokumen Peggy, bawa STNK motor 2, terus bawa duspok HP. Oh, Duspok HP 2, punya anak perempuan sama punya adiknya Peggy lah 2. Terus bawa fotokopi KTP anak saya yang perempuan yang gede. Berarti kebanyakan bawa dokumen ya? Ya, semua dokumen yang dibawa. Ibu Peggy menyayangkan polisi tidak memberikan surat perintah yang jelas pada tahun 2016 lalu. Saat kasus Vina dan Egy ini kembali ramai, keluarga terkejut Peggy disangkut pautkan dengan pembunuhan Vina. Pasalnya pada saat kejadian, Peggy tengah berada di Bandung untuk bekerja. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengucapkan terima kasih kepada rakyat karena tetap mempercayakan PDIP sebagai pemenang dalam pemilu legislatif 2024. Megawati juga menyebutkan bahwa dirinya saat ini memilih menjadi provokator demi kebenaran dan keadilan. Karena itulah selaku Ketua Umum Partai dan atas nama PDI Perjuangan kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang dengan penuh semangat dan kecintaannya selalu mendukung PDI Perjuangan hingga tetap berdiri tegak, tetap menjadi pemenang pemilu legislatif 3 kali berturut-turut. Tidak apa-apa, tadi kan ada banteng penuh panah. Ya saya bilang, nggak apa-apa kok. Kita tahan banting kok. Berani apa tidak? Takut apa tidak?
Berani apa tidak? Takut apa tidak? Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Pemirsa, kita akan membahas keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus Vina dan Eki. Sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Peggy Setiawan, Ibu Sugianti Iriani. Assalamualaikum, selamat malam Bu Sugianti. Ya. Ya, dengan Abraham Silaba di studio, Bu. Ya, sudah siap Pak Abraham? Ya, kita langsung bertanya kepada Anda mengenai kabar klien Anda yang sudah ditangkap hari Rabu. Bahkan per hari ini belum terdengar kabar selanjutnya, kabar berikutnya. Anda sudah komunikasi belum? Betul. Iya. Bagaimana Mas? Ya, Anda sudah komunikasi belum dengan klien Anda setelah ditangkap hari Rabu? Sudah. Kamis kita langsung berangkat dan melakukan pendampingan di Polda Jabar terhadap klien kami Peggy Setiawan. Oke, bagaimana informasi terakhir dari Peggy? Karena kan rilis belum kita lihat sampai hari ini. Terakhir ketika saya ke sana pada tanggal 22 Mei yaitu hari Kamis, kami belum bisa langsung berkomunikasi dengan Peggy, hanya ditunjukkan bahwa kondisi Peggy baik-baik saja dan tim kuasa hukum baru bisa berkomunikasi dengan Peggy di jam 8 malam dan kami langsung diberikan penetapan tersangka sehingga saat malam itu Peggy didampingi untuk BAP sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Cuma saya sempat klarifikasi kepada penyidik, ini kok terlihatnya terburu-buru. Saya bilang bahwa Peggy pada tanggal kejadian di tahun 2016, 27 Agustus itu tidak ada di tempat atau tidak ada di Cirebon tempat kejadian pembunuhan Eki dan Vina. Tapi kenapa begitu ditangkap langsung ditetapkan sebagai tersangka? Dan di situ ada yang saya pikir kejanggalan. Peggy itu ditangkap atas dasar DPO, tapi penetapan tersangkanya baru dilakukan pada saat tanggal 24 Mei 2024. Itu aja kejanggalan yang saya... Kalau disebutkan tadi ada alibi yang Anda sebutkan bahwa klien Anda tidak berada di TKP saat peristiwa itu terjadi. Tapi barangkali Anda juga sudah mendengar ada saksi mata yang melihat klien Anda bahkan disebutkan nongkrong bersama dengan terpidana lainnya pada malam hari itu. Bagaimana Anda menjawabnya? Mungkin itu bukan klien saya, karena klien saya pada tanggal 27 Agustus 2006 itu betul-betul ada di Bandung. Dia sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Pada saat penggerbegan... Ada saksinya waktu itu, Bu Sugianti? Iya. Ada saksi yang menyatakan bahwa klien Anda saat itu berada di tempat yang lain, bukan di malam bersama-sama dengan para terpidana lainnya? Tentunya ada, karena Peggy itu bekerja dengan ayah kandungnya juga dalam satu sama-sama seorang buruh. Jadi bekerja dalam tempat yang sama dan ada beberapa dari Cirebon juga, orang-orang Cirebon yang bekerja di tempat yang sama juga.
artinya klien Anda sebutkan luar kota, barangkali Anda juga sudah dengar bahwa nama saksi tersebut adalah Aep yang menyebutkan bahwa tidak mengetahui nama klien Anda, tapi begitu ia melihat fotonya, dia merasa bahwa Peggy yang mana klien Anda ada di TKP waktu itu. Tanggapan Anda? Saya rasa kesaksian Aep itu apakah betul-betul memang dia, kalau dia tidak tahu nama Peggy, tapi kenapa yang dicari itu adalah Peggy? Itu aja. Ia melihat bahkan mengidentifikasi bahkan warna motor ataupun sepeda motor dari klien Anda juga ia menyebut mengingatnya. Tapi tetap kita beralibi bahwa saat itu Peggy tidak ada di tempat dan banyak saksi yang melihat Peggy sedang bekerja di Bandung di tanggal 27 Agustus 2016. Oke, prinsipnya ada saksi Anda sebutkan, ada alibi yang menguatkan. Artinya klien Anda tidak mengenal atau paling tidak menyatakan secara tegas tidak tahu menau mengenai kasus ini. Betul, tidak tahu menau dengan kasus yang terjadi pembunuhan antara Eki dan Vina, dia tidak tahu menau, sama sekali tidak tahu menau. Oke, lantas mengapa klien Anda menyebutkan ia rela berkorban, ia rela dikorbankan tepatnya demi anak pejabat? Ini mengindikasikan sesuatu, apakah klien Anda mengetahui sesuatu dalam kasus ini? Mungkin karena semua orang tahu bahwa berita yang tersebar sebelum Peggy ditangkap di 2024 ini, berita yang tersebar selama 8 tahun bahwa ini adalah Egi itu atau bukan, waktu itu bukan Peggy tapi Egi itu adalah seorang anak pejabat. Mungkin dia mendengar pembicaraan masyarakat bahwa Egi itu adalah seorang anak pejabat. Begitu juga dengan berita-berita yang ada di medsos. Lantas mengapa ada istilah rela berkorban demi pejabat? Nah ini kan kalau memang ada ketidakadilan ya memang harus dilawan kan. Jangan rela terhadap sesuatu yang justru memberatkan dirinya. Justru ditimpakan kesalahan yang tidak sama sekali dilakukannya. Saat penangkapan klien saya merasa shock sehingga akhirnya dia down dan kecewa. Mungkin akhirnya dia membuat statement bahwa kalau memang toh ini adalah harus terjadi dan proses penyidikan polisi menunjukkan bahwa dia harus ditetapkan sebagai tersangka kemudian terdakwa dan dia sudah pasrah, mungkin seperti itu. Tapi kami sebagai kuasa hukum tetap akan memperjuangkan agar Peggy bisa bebas dengan upaya-upaya hukum yang nanti akan kami jalankan. Oke. Bagaimana menjelaskan bahwa sebetulnya 2016 silam disebutkan pernah juga dilakukan pemeriksaan atau penggeledahan di kediaman Peggy ya, Bu Sugianti? Betul, iya. Pada saat tanggal 27 Agustus 2016 itu setelah 2 hari, kalau tidak salah 2 hari kejadian pembunuhan itu, rumah Peggy Setiawan digeledah oleh pihak kepolisian dan keluarga pun kaget dan shock serta menanyakan surat penggeledahan ini ada apa, dan pihak polisi menyatakan bahwa Peggy terlibat pembunuhan. Peggy, jadi ada 2 polisi yang mengatakan ini Peggy terlibat pembunuhan. Peggy memiliki hutang kepada seseorang. Jadi mereka juga bingung. Peggy itu tidak ada di Cirebon, ada di Bandung. Kenapa Peggy bisa terlibat pembunuhan? Nah, yang saya kecewa, kenapa pada saat 27 Agustus 2016, Peggy itu kan ada di Bandung. Kenapa proses hukum itu tidak berlanjut? Peggy tidak melarikan diri dan keluarga sudah menyatakan Peggy ada di Bandung. Kenapa proses penyelidikannya tidak berlanjut? Kok berhenti sampai 8 tahun sampai akhirnya terjadilah
film Vina dan keluarlah DPO. Bu Sugianti, artinya Anda ingin mengatakan bahwa klien Anda tidak hanya di Bandung, tapi juga bolak-balik Cirebon juga ya? Artinya tidak dalam pelarian? Betul, kan tidak dalam pelarian. Kalau misalnya proses penyelidikan berlanjut dengan adanya pemanggilan, ya sesuai SOP, mungkin Peggy juga akan mengikuti prosedural seperti itu. Kan tidak melarikan diri. Keluarga udah menyatakan Peggy ada di Bandung, cuma itu aja. Tanggal 27 Agustus 2016 Peggy berada di Bandung dan dia mulai berangkat ke Bandung itu tanggal 13 Juli 2016. Desember 2016 baru kembali ke Cirebon. Ya. Kita akan lihat nanti bagaimana prosesnya dan kita juga berharap bahwa ini dilakukan secara transparan untuk membuktikan bahwa penegakan keadilan itu benar-benar bertanggung jawab dan tidak menyalahkan orang yang bukan salah tapi betul-betul bersalah. Terima kasih sekali lagi atas waktu Anda, kuasa hukum Peggy Setiawan Ibu Sugianti sudah hadir bersama kami. Kloter gelombang 2 jemaah haji Indonesia telah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Mereka masuk dalam kelompok terbang JKG 27 dan PDG 10 mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pukul 3.30 waktu Arab Saudi hari ini. Dua kloter tersebut membawa 393 jemaah, di mana seluruh jemaah mendarat dalam kondisi sehat. Kedatangan gelombang kedua jemaah haji Indonesia disambut oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Yusron B. Ambari, dan Kepala Dakar Bandara Abdillah. Petugas haji juga siap siaga mengantarkan jemaah lansia yang harus menggunakan kursi roda. Seluruh jemaah telah memiliki kelengkapan administrasi. Paspor haji telah dicap di imigrasi Jakarta, sehingga ketika mendarat di Jeddah, para jemaah langsung menuju jalur fast track dan menuju ke hotel penginapan. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kesehatan dan selalu mengikuti aturan selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbekal keyakinan dan ketekunan seorang tukang derek mobil di Boyolali, Jawa Tengah akhirnya bisa berangkat haji tahun ini. Keberhasilannya berangkat haji berkat usahanya menabung selama belasan tahun. Informasi ini akan kami hadirkan sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Pamit undur diri, saat lagi Anda bisa saksikan iNews Malam bersama Arlista Hadi. Terima kasih, sampai jumpa. Inilah Hananto, atau lebih dikenal dengan panggilan Mbah Bagong. Warga Kiringan Boyolali, Jawa Tengah ini berprofesi sebagai tukang derek mobil. Ia berhasil mewujudkan harapannya selama ini, yakni beribadah di Tanah Suci bersama istrinya. Usaha belasan tahun menabung tidak sia-sia. Tabungannya akhirnya mencukupi untuk biaya haji bersama istrinya Sri Handayani. Hananto sudah punya keinginan berangkat haji sejak puluhan tahun lalu saat masih menjadi sopir bus. Meski keraguan sempat muncul, tapi ia terus menabung sedikit demi sedikit hingga akhirnya di usia 72 tahun, ia dan istrinya berhasil haji di tahun ini. Ya, hasil tabungan dan anak istri saya. Gitu. Siap. Nabung berapa? Ya, tidak pasti, karena pendapatan tidak tertentu. Berapa? Ya 100 sampai 150, 200. Itu pun tidak tiap hari dapat. Kadang 3 hari sampai 1 minggu baru ada rezeki. Kita kan nyarinya rezeki tidak ndongak-ndongak ke doanya orang kecelakaan. Kita kan jujur dari Allah SWT tidak mau. Saya minta gonggo banyak kecelakaan, tidak boleh itu. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Hananto dalam melaksanakan rukun Islam kelima, diantaranya setiap pagi jalan kaki bersama istri keliling kampung. Nantinya, Hananto bersama istrinya akan tergabung dalam Kloter 95 Kabupaten Boyolali dan berangkat pada tanggal 5 Juni mendatang. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.